Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini kembali saya menjumpai kalian semuanya subscriber saya, juga bukan subscriber saya. Sharing yang akan diberikan hari ini adalah ChatGPT versus Microsoft Bing. Mana yang lebih baik? Kawan-kawan, kamu mungkin sudah tahu apa itu ChatGPT. Kamu juga mungkin sudah pernah dengar yang namanya Microsoft Bing. Mau tahu mana yang lebih baik antara ChatGPT dengan New Microsoft Bing? Tonton video ini sampai selesai. Let's get started. Rekan-rekan sekalian, ChatGPT diluncurkan pada November 30 atau 30 November tahun 2022. Sudah hampir berjalan selama 4 bulan, teman-teman. Sejak saat itu, ChatGPT sudah melakukan berapa kali update ya, dan ini membuat betul-betul dunia itu semuanya kaget dengan kepintaran yang namanya ChatGPT. Kemudian Microsoft melalui New Bing juga mengadopsi ChatGPT. Jadi dua-duanya ini ada bau-bau GPT-nya, teman-teman. Nah, sekarang saya ingin melihat perbandingan. Saya ingin membedakan antara ChatGPT dengan Microsoft Bing ini. Kira-kira yang mana yang lebih baik, yang mana lebih akurat? Teman-teman, akan saya berikan sekitar 6 pertanyaan ya. Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang ringan-ringan saja, tidak berupa teknis. Sekarang tanpa lama-lama, kita langsung saja buka dua-duanya, teman-teman. Nah, untuk ChatGPT ini saya sudah buatkan aplikasinya, ini dia teman-teman ya. Kalau kamu ingin tahu bagaimana cara membuat ChatGPT menjadi aplikasi, saya ada videonya. Nanti saya berikan thumbnailnya, ini dia teman-teman. Sekarang saya buka dulu ChatGPT-nya. Oke, ini ada ChatGPT teman-teman. Sekarang kita buka Microsoft Edge. Kita masuk ke Bing teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman ya bahwa Microsoft Bing ini teman-teman dia juga sudah mengadopsi yang namanya ChatGPT. Bedanya kalau ChatGPT yang sekarang ini yang saya gunakan teman-teman, ini masih ChatGPT ya, bukan ChatGPT 3.5. Saya belum bisa masuk ke GPT-4 teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah yang gratisan. Kalau kamu mau yang masuk ke yang keempat harus yang berbayar atau yang premium. Nah, sedangkan ini Microsoft Bing teman-teman, kamu bisa melakukannya kapan saja, di mana saja, sekarang nggak perlu daftar teman-teman. Kamu langsung bisa gunakan selama kamu menggunakan yang namanya Microsoft Edge. Tidak bisa dengan yang lainnya, nggak bisa dengan browser Google Chrome kah, atau Safari kah, atau Firefox kah. Sekarang kita masuk dulu ke chatnya teman-teman. Saya ambil yang seimbangnya. Salah satu kebagusan daripada New Bing ini teman-teman, dia memiliki 3 gaya percakapan ya, atau 3 tone. Ada kreatif, kamu lihat sini, dia warnanya maroon. Ada yang seimbang, dia warnanya biru. Lalu ada yang tepat, ini warnanya agak sedikit green, hijau-hijauan. Kita ambil yang seimbang aja lah, supaya nggak terlalu panjang dia punya jawaban ya. Sekarang saya mulai dengan yang pertama teman-teman, mengenai bangunan tertinggi di dunia. Kita tanyakan ya, bangunan tertinggi di dunia. Oke, saya enter teman-teman. Oke, sudah ada jawabannya. Ini dia selalu mulai dengan halo, ini Bing. Menurut pencarian saya, bangunan tertinggi dunia adalah Burj Khalifa di Dubai. Ya, bangunan memiliki tinggi 828 meter, terdiri dari 160 lantai. Oke, sekarang kita masuk ChatGPT. Pertanyaan yang sama teman-teman, saya langsung ini copy saja. Saya copy ya. Kemudian saya paste, mudah-mudahan bisa. Kita enter teman-teman. Oke, sama-sama jawabannya 82 meter, 163 lantai. Kalau di sini 160. Nah, ini yang mana yang benernya? Nanti kita akan cari tahu kira-kira yang mana yang benernya. 828 meter di sini, 828 meter. Cuman perbedaannya 3 lantai ya. Ini 163, yang tadi ini New Bing 160. Gak ada masalah. Yang penting cuman ya beda-beda sedikit lah. Sekarang saya akan masuk ke pertanyaan yang kedua, teman-teman. Saya mulai dengan tentu saja yang ini dulu ya. ChatGPT, saya mulai dengan new chat supaya nggak terganggu. Pertanyaannya itu adalah cara mengatasi flu. Cara mengatasi flu. Oke, tanda tanya. Saya enter teman-teman. Oke, ada 6 ya, ada 6 jawaban yang dia berikan kepada kita. Di sini bilang influenza itu bisa disembuhkan dalam waktu 1 sampai dengan 2 minggu. Oke, caranya cukup istirahat, minum banyak cairan, konsumsi makanan yang sehat, gunakan pereda obat gejala flu, hindari berinteraksi dengan orang lain, gunakan masker. Yang saya sukanya dari ChatGPT teman-teman, dia bagus urutannya begini. Saya suka ya, 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya. Sekarang kita masuk kepada, saya salin dulu, kita masuk kepada New Bing teman-teman. Pertanyaan yang sama, saya sudah copy, enter.
Oke, dia memberikan cara ya mengatasi flu itu lebih banyak. Ada 8, saya lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hampir sama jawabannya, cuma dia lebih banyak tinggal di rumah dan banyak istirahat, mandi air hangat, minum banyak air putih, makan makanan yang dapat menangkal infeksi, pisang blueberry, konsumsi obat, menggunakan semprotan dan lain sebagainya. Kalau tadi di ChatGPT saya suka dia urutannya pakai nomor, sedangkan di Bing ini saya sukanya teman-teman dia ada sumbernya. Ini kalau kita lihat ya, ini sumbernya. Ya, ada 4 di sini. Ini kedua, ini ketiga, dan ini keempat. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan yang selanjutnya teman-teman. Pertanyaan yang selanjutnya itu adalah ini mengenai bahasa Inggris. Buat teman-teman yang sementara dalam proses belajar bahasa Inggris, kamu bisa gunakan ChatGPT dan New Bing itu untuk belajar bahasa Inggris teman-teman. Saya ingin ketahui ya cara bercakap-cakap ketika berada di airport. Tuliskan percakapan bahasa Inggris ketika di airport. Oke. Jadi ini ketika kita berada di bandara teman-teman ya. Kita enter. Oke, halo ini Bing. Berikut ada contoh percakapan bahasa Inggris di bandara ya. Nah, saya sukanya dari New Bing ini dia ada format tersendiri teman-teman. Excuse me, where can I check for flight GA1237 to Jakarta? You can check it at counter number 5. Do you have any luggage to check in? Yes, I have 1 suitcase and 1 backpack. Oke, bla bla bla. Lalu, thank you very much. Have a nice day. You're welcome. Have a safe flight. Semoga penerbangannya selamat. Oke, sampai tujuan tentunya. Cukup bagus, saya suka ini ya. Dia memiliki format tersendiri. Sekarang gimana dengan ChatGPT? Kita copy ini teman-teman. Sekarang saya tidak buatkan new chat ya. Apakah dia bisa menjawab juga? Kita enter. Oke, ini jawaban yang cukup menarik. Kalau kita bisa lihat sini teman-teman ya, ini dia cukup panjang ya. Ini cukup panjang banget. Dimulai dengan excuse me, can you help me? I'm looking for my flight to New York. Officer bilang sure. Can I see your ticket and passport please? Here you go. Officer, okay. Your flight is departing from gate 5, 5A. Di sini berapa tadi? Oke, 5 aja. Nah, bedanya teman-teman ini bagusnya ini Jakarta ya. Jadi dia ada kata-kata Jakartanya. Dia ini kayaknya agak real ini karena menggunakan kata Jakarta, sedangkan di sini ya di ChatGPT ini menggunakan kata New York. Whatever lah, yang penting semuanya cukup bagus ini. Kebagusan daripada ChatGPT ini cukup panjang ya, dia memberikan contoh percakapan. Oke, kita lanjut pertanyaan yang keempat ya. Jadi ini sekarang kita coba untuk merangkum ya. Saya sudah ambil satu artikel teman-teman. Ini sumber beritanya dari CNBC ya. Jadi ingat skandal Theranos, ini akhir perjalanan si cantik. Saya ambil dari sini teman-teman, dari mulai sini ya. Jadi saya sudah siapkan ini. Saya mulai dengan ChatGPT dulu. Jadi saya bacakan ya. Tolong berikan rangkuman 2 paragraf untuk artikel ini. Ini mengenai Elizabeth Holmes ya, pendiri perusahaan teknologi kesehatan Theranos teman-teman. Kita enter. Oke, jadi kalau kamu bisa lihat ya, ini artikelnya teman-teman ya, hanya beberapa kata saja. Kemudian dia coba rangkum, tapi rangkumannya betul 2 paragraf. Hanya saja ini rangkumannya, namakan rangkuman pasti ya pendek, tapi ini justru lebih panjang. Sekarang kita lihat bagaimana dengan Bing ya, apakah dia seperti ini juga atau tidak. Kita lihat teman-teman, Bing, pasti aja, kita enter. Oke, ini malah aneh ini. Dia malah sekarang membuatnya menjadi bahasa Inggris. Elizabeth Holmes, founder of health technology company Theranos, was convicted of defrauding investors. Tolong berikan rangkuman paragraf berikut artikel ini dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Oke, coba kita enter. Apakah dia masih menggunakan bahasa Inggris? We don't know. Wow, finally, akhirnya dia menggunakan bahasa Indonesia. Takut dia sama saya, teman-teman. Elizabeth Holmes, pendiri perusahaan teknologi kesehatan Theranos, divonis bersalah karena menipu investor. Sebetulnya sama aja dengan ini artinya ya. The jury also found, hakim juga menemukan guilty of charges. Sama saja artinya. Cuma dia terjemahkan saja ya. Lalu di sini dia bilang, each of which carries of maximum prison sentence of 20 years ya. Jadi maksimum hukuman itu 20 tahun. Di sini gimana? Mengancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Oke, sama. Jadi dia menerjemahkan saja. Nah, yang begini yang saya inginkan teman-teman. Nah, caranya gini teman-teman. Kalau dia memberikan sesuatu yang aneh, kamu coba lagi. Sejujurnya teman-teman, saya sudah mencoba tadi ya dengan pertanyaan yang sama. Justru di ChatGPT ini ya, dia memberikan saya bahasa Inggris. Bingung saya. Nah, sekarang justru yang sebaliknya, di sini dia berikan saya bahasa Inggris. Anyway, that's okay, fine. Sekarang mari kita masuk kepada hal-hal yang baru teman-teman ya. Hal-hal yang current ya. It's a current affair. Hal-hal yang baru. New Bing dulu, pertanyaannya itu adalah, saya mulai dengan sini teman-teman ya. Pertanyaannya itu saya pastikan dulu, di mana ibu kota Indonesia nantinya berada dan apa namanya.
Wow, jawabannya mantap teman-teman ya. Jadi menurut pencarian saya, ibu kota Indonesia baru nanti akan berada di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian Kabupaten Panajem Pasar Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara. Nama ibu kota tersebut adalah Nusantara. Ini mantap ini, yang saya inginkan. Jawabannya tepat banget. Sekarang kita masuk ke ChatGPT teman-teman. Pertanyaan yang sama, di mana ibu kota Indonesia nantinya berada dan apa namanya? Saya enter. Oke, jawabannya kurang akurat, sama sekali tidak akurat teman-teman ya. Saat ini tidak ada rencana resmi untuk memindahkan ibu kota Indonesia, Jakarta. Namun pada tahun 2009 Presiden Indonesia saat itu Jokowi mengumumkan rencana untuk memindahkan ibu kota. Ini dia tertinggal jauh teman-teman. Jawabannya kurang memuaskan dan ya saya tidak bilang salah, cuman ya kurang bagus aja ya. Nah sekarang pertanyaan yang terakhir teman-teman, pertanyaan yang kelima. Kita mulai dengan ini dulu ya, ChatGPT ini pertanyaan yang terakhir teman-teman. Masih juga mengenai yang current affairs, hal-hal yang baru. Pertanyaan itu adalah siapa itu Teddy Minahasa Putra? Kalian pasti tahu siapa itu Teddy Minahasa Putra. Kita enter teman-teman. Jawabannya saya nggak puas ini. Dia bilang maaf, sebagai AI Artificial Intelligence kecerdasan buatan, saya tidak memiliki informasi yang cukup tentang siapa Teddy Minahasa Putra. Oke, dia nggak punya informasi ya. Sekarang kita masuk kepada Bing teman-teman. Pertanyaan yang sama, pasti aja siapa itu Teddy Minahasa Putra. Siapa itu Teddy Minahasa Putra? Pertanyaan yang sama. Yang ini terakhir teman-teman, saya enter. Oke, jadi kamu sudah bisa lihat ya, ini jawabannya tepat sekali teman-teman. Perwira tinggi Polri, lahir di Minahasa, Sulawesi Utara pada tanggal 20 November tahun 70. Ya, ia pernah menjabat Kapolda Sumatera Barat, sempat ditunjuk Kapolda Jawa Timur dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah juga dia disertakan foto teman-teman. Yang saya bisa simpulkan adalah kalau kamu ingin sesuatu yang hangat, yang baru, yang berada di atas tahun 2021, gunakanlah yang namanya New Bing. Kenapa? Karena ChatGPT itu dia terbatas pada ini teman-teman, kita lihat sini ya, new chat, dia terbatas pada event after 2021 itu dia nggak bisa. Limited knowledge of world and events after 2021 itu limitationnya, dia keterbatasannya, dia tidak memiliki atau hanya sedikit memiliki pengetahuan mengenai events, kejadian-kejadian yang di atas tahun 2021. Apalagi sekarang sudah tahun 2023. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Saya coba mencoba aja untuk membandingkan yang mana yang lebih baik. Jujur saja saya lebih cenderung mengatakan bahwa New Bing itu jauh lebih baik ya dibanding ChatGPT, karena mungkin yang tadi itu saya gunakan ChatGPT 3,5. Kamu juga sudah bisa tahu bahwa hal-hal yang baru ChatGPT itu dia nggak bisa jawab teman-teman. Kalau kamu ada pertanyaan seputar ChatGPT ini atau kamu sudah menggunakan salah satunya atau keduanya, kamu tulis aja di kolom komentar. Thank you for watching folks, thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.